"Ada apa, Mas? Menyuruhku ke sini?" tanya Lani saat Bayu menghubunginya untuk bertemu di sebuah kafe, di mana tempat pertama kali mereka bertemu. "Duduklah dulu, Lan," ucap Bayu menunjuk kursi kosong di sampingnya. Lani menuruti, duduk di samping Bayu dengan senyum cantik yang membuat Bayu sangat terpesona. "Mas, aku ingin bertemu denganmu, bukan berarti aku mau tidur denganmu. Aku hanya akan tidur dengan lelaki yang menikahiku," ucap Lani yang membuat Bayu kagum. "Jangan salah paham, aku sangat nyaman mengobrol denganmu. Aku merasa dihargai. Selama ini aku tidak menemukan wanita sepertimu." Bayu berusaha merayu Lani. Lani tersenyum menatap Bayu, tatapan dalam dan penuh arti. Bayu sepertinya mencintai Lani. Sorotan matanya tidak bisa berbohong, tapi Lani hanya menanggapi dengan senyum, seperti menggantung dengan penuh penasaran. "Sebenarnya aku juga mulai nyaman denganmu, Mas. Tapi aku harus membuangnya jauh-jauh karena kamu sudah beristri," jawab Lani dan langsung meminum minuman yang sudah disiapkan sebelum dia datang. "Benarkah, Lan? Kak, kamu juga nyaman di depanku?" Bayu gugup, seakan tidak percaya mendapatkan lampu hijau dari Lani. Lani menganggukkan kepala, menjawab, dalam hatinya berkata, "Kamu masuk dalam perangkapku, Bayu." Lani tersenyum manis dan sangat memikat Bayu. Bayu merasa sangat bahagia setelah mengetahui Lani juga menaruh hati kepadanya, dan Bayu ingin segera menjadikan Lani istrinya karena dia melihat wanita di depannya bukan wanita murahan, tapi wanita yang punya pendirian. Itulah yang membuat Bayu semakin menyukai Lani. "Mas, katanya kamu punya seorang putri. Kapan-kapan ajaklah bersama kita. Aku tidak mau hanya dekat denganmu saja, tapi juga dengan calon putriku," ucap Lani sambil dengan penuh pesona. "Kamu mau dekat dengan putriku?" "Oh, tentu saja. Aku sangat senang kalau kamu dekat dengan putriku," jawab Bayu merasa di awan-awan. Tapi kenapa, Lani? Bagaimana dengan istrimu?" "Oh, Mila, dia bukan ibu kandung putriku," ucap Bayu seperti memikirkan Luna, ibu dari putrinya. "Maksudnya, Mas, aku betul-betul tidak mengerti. Istriku menghilang tanpa jejak dan meninggalkan bayi kami. Aku kira dia seorang ibu yang bertanggung jawab. Nyatanya aku salah." "Kamu tidak mencarinya?" tanya Lani menatap Bayu. "Tidak, dari awal pernikahan aku tahu dia mencintai mantan pacarnya. Mungkin saja mereka sudah hidup bahagia sekarang." "Mudah-mudahan saja," jawab Lani dengan menatap tajam kepada Bayu. Tidak lama kemudian ada pesan masuk ke ponsel Lani. Lani mengambil ponselnya dari dalam tas dan membuka pesan tersebut. "Lan, mimiku ingin bertemu. Kapan pernikahan kita bisa dilangsungkan? Aku sudah tidak sabar ingin menjadikanmu istriku." Saat Lani membaca pesan itu, dia hanya tersenyum sungging. Pesan dari Rio sama sekali tidak menggugah hatinya. Justru dia merasa sangat senang karena Rio juga berhasil masuk perangkapnya. "Dari siapa, Lan?" tanya Bayu melihat Lani tersenyum membaca pesan dari Rio. "Bukan dari siapa-siapa, hanya pengagum rahasia," jawab Lani dengan sangat santai. "Ternyata aku banyak saingan ya." Bayu terlihat cemburu. "Mas, aku butuh lelaki yang bisa nyambung dengan tujuanku hidup sekarang." Lani menatap dalam Bayu sambil memegang pergelangan tangannya, dan cara itu semakin membuat Bayu takluk dan tidak bisa berkutik. "Kapan aku bisa mengenalkan putriku padamu?
Pertanyaan Bayu sangat membuat Lani tersenyum senang, karena itulah yang diinginkannya. Besok atau nanti malam, Mas? Lani seperti tidak sabaran. Besok saja, malam tidak baik membawanya keluar. Besok saat putriku pulang sekolah, aku ingin kita menjemputnya. Caca, cepat sayang, ucap Mila sambil melangkah ke pintu, ingin mengantarkan Caca ke sekolah. Iya, Ma, jawab Caca berlari dari dalam dan menghampiri Mila. Mil, nanti biar aku yang jemput Caca pulang sekolah, ucap Bayu sambil duduk memasang sepatu kerja. Loh, tumben kamu ingin menjemput Caca, Mas? Mila sangat heran dengan perkataan Bayu. Sebaiknya hari ini kamu ke salon memanjakan diri. Kulihat wajahmu sudah mulai kusam. Mila langsung mengeluarkan kaca bedak dari dalam tas jinjingnya. Dan saat itu juga dia langsung bercermin setelah mendengar ucapan Bayu. Iya juga sih, tapi beneran kamu tidak repot nantinya? Tanya Mila berusaha meyakinkan diri. Iya, kamu jangan khawatir. Mila merasa akhir-akhir ini dia jarang merawat diri, dan sesaat dia teringat perkataan Lani yang memanggilnya tante. Dan itulah yang membuat dia tidak mencurigai maksud dari perkataan Bayu. Jam menunjukkan jam 11 siang. Bayu dan Lani sudah dalam perjalanan ingin menjemput Caca. Sangat terlihat wajah ceria di muka Lani akan bertemu dengan Caca. Mas, aku ingin bawa putrimu makan es krim, beli boneka, dan berenang bersama. Lani sangat bersemangat. Aku senang kamu sangat ingin dekat dengan putriku, jawab Bayu sambil menyetir mobil. Bukankah dia akan menjadi putriku, Mas? Ini yang kusuka dirimu, cantik dan penyayang anak-anak. Lani dan Bayu saling bertatapan, tapi tatapan Bayu sedikit lama dan tiba-tiba dia terdiam sesaat. Kenapa, Mas? Tanya Lani mengejutkan Bayu. Oh, tidak apa-apa, jawab Bayu gugup. Aku tahu, kamu memikirkan sesuatu, pancing Lani agar Bayu berkata jujur. Maaf Lan, jangan tersinggung. Aku cuma teringat seseorang saat menatap matamu. Siapa? Bukan siapa-siapa. Aku paling tidak suka dibohongi, apalagi awal menjalin hubungan. Lani terlihat kesal. Maaf, aku hanya tidak ingin membuatmu tersinggung. Bayu berusaha membuat Lani agar tidak marah. Jawab pertanyaanku, Mas. Matamu sangat mirip dengan ibu kandung putriku. Mendengar ucapan Bayu, Lani justru tetap menatapnya, dan tatapan Lani membuat Bayu gelisah. Sangat miripkah? Tanya Lani. Suaramu juga ada kemiripan dengannya. Maaf, aku hanya berusaha jujur, tapi yang aku inginkan sekarang hanya kamu, Lani. Oke, aku pegang kata-katamu, Mas. Mobil berhenti di depan gerbang sekolah Caca. Melihat Bayu datang, Caca langsung berlari menghampirinya. Papa! Caca langsung memeluk Bayu. Tante Lani. Caca menyadari ada Lani di samping papanya. Lani membalas dengan senyum manis. Caca kenal Tante Lani, tanya Bayu penasaran. Tante Lani pernah menyelamatkan aku, Pak, jawab Caca polos. Lani juga menceritakan awal pertemuan mereka. Mendengar mereka sudah saling kenal, Bayu terlihat senang, karena itulah yang diinginkannya dari Lani. Caca, mau tante gendong? Lani mengulurkan kedua tangannya, ingin menggendong Caca. Jangan Lan, Caca sudah besar, ucap Bayu seperti sungkan. Mau tante, jawab Caca. Tanpa berpikir panjang, Lani langsung menggendong Caca dan membawanya menuju mobil. Bayu tersenyum bahagia melihat semangat Lani mengambil hati putrinya. Mereka bertiga
pergi makan siang di sebuah restoran. Lani dan Caca terlihat sangat akrab. Bahkan Bayu sedikit tercuekin karena Lani sibuk mendengar ocehan Caca di pangkuannya. Sepertinya Lani tidak ingin jauh dari Putri Bayu. "Kita beli boneka yuk," ajak Lani kepada Caca. Mau. Aku mau boneka, Tante," jawab Caca dengan senang. "Tapi ada syaratnya." "Apa, Tante?" Caca harus memanggil Tante dengan sebutan Bunda. Bayu terkejut mendengar permintaan Lani. Sangat cepat sekali Lani mengambil hati putrinya. Sifat keibuan Lani semakin membuat Bayu terpesona. "Iya, Tante." Bunda," jawab Caca sambil tersenyum dan mereka tertawa bersama. Melihat kelucuan Caca, Lani memeluk Caca dan mencium kepalanya. Dalam hatinya berkata, "Mila, Cacamu akan kurebut." Caca merasa sangat senang di dekat Lani. Lani berhasil merebut hati gadis kecil itu dan bahkan Caca memanggil Lani dengan sebutan Bunda. Bayu yang menyaksikan keakraban mereka ikut senang dengan hati berbunga-bunga. "Ayo kita beli boneka," ucap Lani menggendong Caca keluar restoran. "Asik, aku digendong," ucap Caca kegirangan. "Lan, Caca sudah besar, kenapa digendong?" kata Bayu. "Tidak enak kalau Lani kerepotan." "Aku suka melakukannya, Mas," jawab Lani, tetap menggendong Caca. Saat mereka keluar restoran, Caca masih erat di gendongan Lani. Mereka tertawa riang seperti ibu dan anak. Beberapa orang yang lalu lalang menyaksikan mereka seperti keluarga bahagia. "Ayo kita ke seberang jalan," ucap Lani. "Caca, biar papa yang gendong. Kasihan Bunda Lani, capek tuh," ucap Bayu. Dan Caca langsung berpindah ke pundak Bayu dan mereka menyeberang jalan ke toko jual boneka ada di seberang restoran. "Aku mau yang ini, Bunda," ucap Caca menunjuk boneka Doraemon. "Oh, jadi anak Bunda suka boneka Doraemon. Oke, nanti kita beli sendal Doraemon juga," ucap Lani. "Aku sudah punya sendal Doraemon. Mama Mila yang belikan," jawab Caca. "Ganti yang baru dong sayang. Nanti Bunda belikan 2 sendal Doraemon yang lebih bagus plus bajunya juga." Caca terlihat senang mendengar perkataan Lani. Pulang, Caca membawa sendal, boneka, baju, dan tas bermotif Doraemon dan masing-masing 2 pasang. "Wah, banyak sekali bonekanya. Habis belanja sama papa, kenapa tidak ajak mama sayang?" kata Mila melihat Caca dan Bayu baru pulang. Dan Bayu langsung masuk ke kamar dengan mimik muka ceria. "Ini Bunda yang beliin, Mah," jawab Caca jujur dan polos. Bunda siapa?" tanya Mila dengan perasaan tidak enak. "Itu Mah, Bunda Lani yang nolongin Caca di sekolah." Mendengar cerita Caca, Mila langsung menghampiri Bayu di kamar dengan emosi yang tidak bisa ditahan. "Mas, jadi ini maksudmu menyuruhku ke salon? Kamu pergi membawa Caca dengan wanita jalang itu, kan?" Mila berteriak di depan Bayu, meluapkan semua amarahnya. "Tolong, jangan terlalu berisik, Mila. Suaramu keras sekali di telingaku," jawab Bayu seperti tidak bersalah. "Jelaskan padaku, kamu pergi sama wanita jalang itu, kan?" Mila memegang lengan Bayu dengan tatapan kesal. "Iya, aku jalan sama Lani. Dia bukan wanita jalang. Aku akan menikahinya," ucap Bayu sedikit lantang. "Kamu anggap aku apa? Seenak hatimu, main kawin lagi," jawab Mila dengan sangat kesal. Tidak terima, Bayu ingin nikah lagi. "Sudahlah Mila, dulu kamu juga berbuat hal yang sama terhadap Luna. Apa salahnya sekarang ini?"
Toh ini sudah hal yang biasa bagi kita. Plak! Mila menampar Bayu. Berani kamu menamparku? Bayu mendorong Mila hingga terjatuh di depan lemari pakaian. Keningnya terbentur dan mengeluarkan sedikit. Jangan coba-coba menamparku lagi. Kalau kamu tidak terima dengan keputusanku, akan kuceraikan kamu. Dengan sangat marah, Bayu menunjuk Mila. Mila langsung bangkit dan berdiri. Air mata kekesalan membasahi pipinya. Dia tidak percaya kalau Bayu tega melakukan ini kepadanya. Sesaat dia teringat Luna. Dulu saat dia jadi orang ketiga di rumah tangga Bayu dan Luna. Luna juga diperlakukan seperti yang dirasakannya hari ini. Sakit sekali. Bersambung.